Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi. Saya dari Fakultas Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan tugas Pancasila tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Daftar isi: pendahuluan pandangan dunia terhadap ekstensi ideologi Pancasila, transformasi tiga tataran nilai ideologi Pancasila, objektif dan subjektif aktualisasi Pancasila, transformasi era milenial dan revolusi 4.0, transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang bangunan. Pendahuluan: transformasi mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan dipahami internalized ke dalam suatu kebijakan tertentu yang akan merupakan pola pikir, cara kerja, sikap dan tindakan ke arah yang lebih bagus, maju dan terukur. Sehingga ada peradaban yang nyata dan signifikan dari keadaan sebelumnya pada saat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan pada saat telah melakukan transformasi, maka akan terlihat tampil beda sesuai dengan kekuatan, daya dorong internal dan faktor pendukung eksternal. Esensi dan makna nilai-nilai Pancasila yang sudah dipahami akan mendorong bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Artinya, segala sesuatu yang akan dikerjakan segala sadar dan mau mempendomani Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, entah dari etnis manapun dan penganut agama atau kepercayaan apapun, selagi masih sebagai warga negara Indonesia, maka sudah berkewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar di dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme, bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Dinamika transformasi nilai-nilai Pancasila bagaikan pendulum bandul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan pemerintah sebelumnya dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Orde Baru mengubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi kiri dan anti Barat, menariknya ke posisi kanan. Namun, pemerintah Orde Baru pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dianggap cenderung ke praktik liberalisme, fatalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncullah gerakan reformasi rakyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, telah lahir pemerintah reformasi hingga saat ini. Pemerintahan pada era reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru. Transformasi tiga tataran nilai ideologi Pancasila. Dari Moerdiono pada tahun 1995 sampai 1996 menunjukkan adanya tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu yaitu: yang pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terkait oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang baik bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus diselesaikan dengan tuntunan zaman. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis terhadap pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik
baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan posisi sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara berperorangan. Selanjutnya, objektif dan subjektif aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Yang pertama, aktualisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kenegaraan yang meliputi kelembagaan yudikatif selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang GBHN, pertahanan, keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting di aktualisasi yang objektif. Karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Selanjutnya, transformasi era milenial dan revolusi 4.0. Anjurkan perubahan teknologi informasi sangat cepat, bahkan melebihi kecepatan daya pikir manusia kebanyakan. Meskipun kita tahu bahwa manusia sebagai aktor utama yang mempelajari, menggali, mengkaji, menguji, menyimpulkan, dan pada akhirnya menemukan dan menggunakan atau menerapkan temuan baru yang inovatif dan produktif tersebut. Dengan demikian, maka transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila dapat pelaksana secara aktif, efisien, inovatif, dan produktif. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buat kurikulum pelajaran ideologi Pancasila yang dengan pengadaptasi TIK berbasis internet. Buat materi bahan pelajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila yang standar berdasarkan pada landasan ideal dan filosofo Pancasila. Bisa dalam bentuk video dan atau slide, poster, brosur, dan lainnya, yang bisa juga digunakan kita tetap muka. Buat variasi metode, teknik, strategi, dan narasumber pembelajaran yang menarik dan universal dapat di-update dengan mudah oleh semua kalangan user dan tenaga pendidik. Buat link pada saluran utama dan khusus sehingga begitu peralatan komunikasi hidup atau otomatis muncul fitur pembelajaran ideologi Pancasila. Jangan kalah dengan iklan-iklan lainnya. Selanjutnya, transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama, bidang politik. Pada kehidupan politik dalam negeri harus bertujuan untuk merealisasikan tujuan demi harkat martabat manusia. Karena hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Dalam sistemnya juga harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang biasa disebut dengan hak asasi manusia atau HAM. Hal itu merupakan sebuah perwujudan hak atas dasar martabat kemanusiaan sehingga dalam sistem politik negara mampu menciptakan sistem yang dapat menjamin hak-hak tersebut. Yang kedua, bidang ekonomi. Dunia menggunakan dua sistem ekonomi dan dunia ekstrim, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Tapi bangsa Indonesia merasa tidak cocok menggunakan dua sistem ekonomis tersebut. Maka bangsa Indonesia mencari sistem ekonomis yang menurut para pendiri cocok untuk diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Mari kita mengingat perumpamaan tentang sapu lidi. Beberapa lidi yang disatukan kemudian diikat bagi pangkalnya dapat digunakan untuk bersih-bersih daripada hanya sebatang saja. Filosofi di balik perumpamaan itu merupakan dasar berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan negara, kesatuan bangsa. Yang selanjutnya, bidang hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia didirikan untuk melindungi rakyat Indonesia. Sedangkan negara Indonesia itu tidak hanya
pemimpin dan pejabat negara saja, tapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena hal itu, maka keamanan merupakan syarat tercapainya kesejahteraan warga negara. Terima kasih, saya dari Rizky Faji. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.